warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, aku Maratus Soleha. Dalam rangka Competition Literasi Talk, kayaknya pas banget nih kalau aku resensi suatu buku. Kali ini buku yang akan aku resensikan adalah buku Baper. Baper bukan bawa perasaan ya, tapi bawa perubahan. Jangan sampai salah. Nah, buku Baper ini karya Renat Kasal. Beliau ini adalah seorang profesor bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau ini juga pendiri Yayasan Rumah Perubahan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui misi perubahan. Gak hanya itu, beliau juga telah banyak menulis buku yang menginspirasi, salah satunya ialah buku Cheng, Wirausaha Mandiri, dan yang lainnya. Sebenarnya, buku Baper ini dipersembahkan sebagai hadiah dari tim Rumah Perubahan kepada Pak Renald. Dan buku Baper ini diterbitkan oleh Naura Books tahun 2016, jadi usianya udah ya 5 tahunan lah ya ketika aku baca. Dan ada e-booksnya juga yang sudah didistribusikan oleh Mizan Digital Publishing. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang lebih suka baca lewat handphone atau laptop, kalian bisa baca buku e-booksnya. Seperti aku ini, aku juga baca buku Baper melalui e-books di smartphone. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas isi dari buku Baper. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu kalau di dalam buku ini kalian gak akan menemukan strategi yang lebih mendalam mengenai perubahan. Bahkan saran manajemen yang biasa kita temukan di koran atau buku-buku lain tentang membawa suatu perubahan itu sendiri. Terus apa sih isinya dan kira-kira apa sih yang dibahas di dalam buku ini? Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas. Jadi, buku Baper, Bawa Perubahan, unik banget sih menurutku. Karena di dalam buku ini, kalian akan disajikan catatan-catatan kecil tentang obrolan penyusunnya dengan beliau, Pak Renat Kasal. Di dalam buku ini, kalian juga akan menemukan banyak ucapan, nasihat, motivasi, ide-ide, dan candaan juga dari mulut Pak Renatnya langsung. Selama aku membaca dan aku pahami satu persatu, aku menemukan beberapa tulisan yang ingin sekali aku bagikan ke kalian. Di antaranya yaitu, selama ini, paradigma kita menganggap kerja keras dulu, kemudian sukses, barulah akhirnya kita bahagia. Menurutku paradigma ini adalah paradigma yang selalu tertanam di pikiranku. Tapi Pak Renald memiliki pemikiran lain. Beliau mengatakan bahwa bagaimana kita akan sukses jika kita tidak bahagia. Jadi pastikan diri kita bahagia sebelum belajar atau bekerja. Nah, setelah aku baca kutipan dari beliau yang satu ini, pikiranku sendiri langsung kayak terbuka gitu. Oh iya ya, betul juga ya. Gimana kita mau kerja keras untuk sukses kalau dari awal saja diri kita ini tidak bahagia? Bagaimana kita menjalaninya kalau diri kita sendiri belum bahagia? Jadi pastikan diri kita dalam posisi bahagia terlebih dahulu, barulah bekerja keras. Karena dengan bahagia, tentu kerja keras yang kita lakukan tidak akan terasa lebih sulit dan membebankan. Kutipan lainnya menurutku juga menarik karena aku sendiri setuju banget sama kutipan ini, yaitu keajaiban tak pernah terjadi di zona nyaman. Pak Renald sendiri mengatakan bahwa keluar dari zona nyaman berarti masuk ke zona belajar. Di sini kita belajar hal-hal baru untuk kembali berkembang. Di zona belajar, manusia bisa memilih untuk menjadi passenger atau menjadi driver. Nah, beliau inilah yang mengemukakan teori tentang passenger dan driver. Menurut beliau, driver adalah di mana seseorang mengemudikan sendiri kehidupannya, terbiasa keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi tantangan-tantangan baru, mengambil resiko yang terukur, bisa membuat keputusan, mendapatkan kesulitan sekaligus memecahkan masalah, menginspirasi penumpang, dan rendah hati. Sedangkan passenger itu kebalikannya, kurang gigih, kurang tekun, suka mencari pembenaran, tidak belajar dari kesalahan, tidak disiplin, bersifat fatalistik, tidak bisa berbuat apa-apa, dan duduk manis begitu saja. Maka seorang yang bermental driver biasanya menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan. Dan sebaliknya, orang yang bermental passenger, mereka ini sulit untuk menjadi seorang pemenang dikarenakan mereka ini tidak mengekspos diri pada risiko, salah satunya di zona tidak nyaman. Kutipan menarik lainnya yaitu perubahan memerlukan kita semua, bersatu, bergerak, dan menyelesaikan. Coba Anda bayangkan ya, musik yang hanya ada pemain bass, kemudian bayangkan pula jika dilengkapi violin, bass, piano, drum, flute, dan sebagainya. Yang mana yang lebih indah? Tentu jika ada kolaborasi dari semuanya. Jadi perubahan itu bukan berbicara tentang semata-mata diri sendiri, tetapi ada keterkaitan dengan orang lain.
Perubahan kecil bisa menjadi perubahan yang amat besar bila ada kontribusi dan kolaborasi dari orang-orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana suatu perubahan itu menjadi sesuatu hal yang besar jika kita tidak bersatu dan bersedia untuk bersama-sama menggapai perubahan itu. Tentu tidak akan ada perubahannya, tentu tidak akan ada hasilnya. Bukan berarti kita harus berhenti, tidak. Kita harus memulai dari diri sendiri, karena memang yang namanya perubahan itu selalu bermula dari satu orang. Namun tak akan ada perubahan tanpa dukungan. Berdasarkan sedikit dari banyak kutipan di dalam buku Baper yang aku sampaikan tadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung. Kalian ingin melakukan perubahan, tapi apa sih yang harus aku lakukan? Langkah seperti apa sih yang harus aku mulai, seperti itu. Nah, Pak Renat sendiri pernah mengatakan, hal pertama yang perlu dilakukan saat hendak mendorong perubahan adalah mengubah cara berpikir dan berperilaku. Kita tidak akan mengubah lingkungan kita jika pola pikir dan perilaku kita tidak diubah. Jadi pastikan untuk teman-teman semua untuk benar-benar memantapkan betul cara berpikir dan berperilaku kita. Di dalam buku Baper ini kita mendapatkan pesan bahwa seluruh pembaca haruslah baper alias bawa perubahan. Para pembaca harus memiliki sikap yang bertanggung jawab dan mandiri. Jangan jadi generasi bermental passenger yang hanya diam, tapi jadilah generasi yang bermental driver, yang berani untuk terus melangkah maju dalam mendorong suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, aku akan memberitahukan apa sih kelebihan dari buku Baper ini. Buku Baper ini berukuran kecil sehingga bisa dengan santai dibawa kemana-mana, dan juga ada versi e-booknya sehingga dapat dibaca dengan mudah melalui perangkat teknologi. Selain itu, buku ini isinya dibuat sesederhana mungkin tanpa bertele-tele, sehingga ketika kalian membaca, kita tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. Namun, walaupun tulisan di dalam buku ini sederhana, singkat, dan padat, tetapi di dalam ini disajikan dengan kalimat yang mudah sekali untuk dipahami dan mengandung arti yang kuat serta mampu membangkitkan semangat baper, bawa perubahan. Selain itu, ketika kalian baca buku ini ya, aku pikir kalian gak akan bosan. Karena tiap halaman ini disajikan semenarik mungkin. Kalian gak akan menemukan kalimat-kalimat panjang seperti di novel atau buku-buku bacaan lainnya. Tapi kalian akan menemukan beberapa gambar, terus ilustrasi, ditambah dengan flowchart yang menarik juga. Itu yang bikin buku Baper ini sangat cocok untuk kalian baca. Karena memang buku Baper ini disajikan dengan gaya modern dan anak muda banget. Sehingga menurutku sangat cocok untuk dibaca oleh anak muda generasi bangsa Indonesia dan juga para orang tua. Dengan harapan kelak mampu menjadi pemimpin yang membawa perubahan dan mendidik calon pemimpin bermental driver. Jadi untuk para pembaca yang membutuhkan semangat, buku ini bisa menjadi salah satu pilihan yang gak bikin kalian rugi. Namun dibalik kelebihan buku Baper ini tentu ada dong kelemahannya. Perlu diketahui bahwa di beberapa tulisan dalam buku Baper ini ada yang disajikan menggunakan kalimat berbahasa Inggris. Tidak banyak, hanya sedikit saja. Namun bagi para pembaca yang kurang mahir dalam berbahasa Inggris tentu akan menemukan kesulitan dalam mengartikan tulisan tersebut. Sehingga nantinya diperlukannya alat bantu untuk menerjemahkan apa sih maksud dari tulisan tersebut. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, buku Baper ini mampu menghadirkan segala gebrakan-gebrakan baru di dunia sastra Indonesia. Dengan berbekal tulisan yang sangat-sangat memotivasi, akhirnya para pembaca ini disegarkan kembali dengan sebuah karya sastra yang sangat menarik dan mampu mengajak kita semua untuk membangkitkan semangat dalam menuju perubahan yang lebih baik lagi. Dan juga dengan bahan tulisan yang beragam, tentu pesan moral yang disampaikan juga banyak dan bisa dijadikan pelajaran untuk para pembaca. Benar-benar sebuah buku yang layak sekali untuk dibaca oleh semua orang. Aku berani merekomendasikan buku ini sebagai bahan bacaan di waktu senggang kepada para generasi muda dan semua orang dewasa. Ayo tingkatkan literasi dengan membaca buku Baper. Daripada bawa perasaan, mending bawa perubahan. Semoga informasi ini dapat mengubah hidup kamu, membuat kamu menjadi berani dan bertekad membawa perubahan untuk masa depan yang gemilang. Sekian resensi dari aku, sampai jumpa dan terima kasih.